رب اشرح لي ويسر لي امري من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بجاه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita telah diberikan banyak begitu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik hidayah, sehingga kita bisa bertemu dalam majelis yang mulia ini di pagi hari ini dengan kajian Jumat Berkah, yaitu yang bersama-sama kita sudah hadir guru kita semua, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Yusuf Aman. Insya Allah beliau akan menjadi pembicara dalam majelis pada kali ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelumnya saya memohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Saya Ahmad Suhar Razi, alumni mahasiswa PKU angkatan 16. Dan insya Allah pada kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari beliau, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Yusuf Aman, yang bertema 4 tipe penghuni dunia. Beliau juga aktif sebagai Sekretaris Umum MUI Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah, dengan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian penyampaian materi kajian, kemudian masuk kepada sesi tanya jawab, kemudian doa, kemudian penutup. Saya izin melepas masker mungkin ya, karena saya pakai AirPods jadi mungkin kurang terdengar. Ya, sebelum kita mulai sama-sama kajian Jumat Berkah pada hari ini, kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, menjaga semua yang berada di Wisma Atlet khususnya, dan bagi teman-teman kita apabila ada yang kurang sehat di antara kita semuanya, semoga Allah segera pulihkan kesehatannya seperti sedia kala. Ala hadhihi niyya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tidak memperpanjang kalam karena kita sudah hadir, pembicara kita di tengah-tengah kita. Silakan Pak Kiai, waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar suaranya? Halo, suara saya terdengar? Jelas? Jelas, alhamdulillah. Baik. Ya. Alhamdulillah alladzi ja'ala dinal Islam dinan qayyiman mustaqiman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal irfan, amma ba'. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Inna syaitana lil insan aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang mulia seluruh petugas yang ada di Wisma Atlet, akhina fillah, Ustaz Ahmad Raziki, Ustaz Ahmad Fahru Razi, dan seluruhnya yang terlibat dalam acara pada pagi hari ini, serta saudara-saudaraku yang ada di Wisma Atlet tanpa kecuali, doa dan harapan saya, semoga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, hari ini seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat jasmani, sehat rohani,
insya Allah sehat kantongi, sehingga kita dapat menjalankan roda kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada idola kita, dambaan kita, sosok pemimpin yang telah berhasil mengangkat harkat keberadaan manusia dari alam kekufuran kepada cahaya iman, minaz zulumati ila nur, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu manis tutur katanya, indah perangainya, adil tindakannya, tawadhu sikapnya, dan bagus komunikasinya. Hadirin hadirat rahimakumullah rahmatal abrar. Di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir oleh Abdul Rauf Al-Manawi, dilukiskan ada sebuah hadis yang menarik untuk kita kaji pada pagi hari ini. Diawali dengan kalimat amma ba'du fa inna dunya khadiratun hulwatun wa inna allaha mustakhlifukum fiha fanadirun kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Setelah itu, maka dunia yang kita diami ini khadirah, hulwah, hijau lagi manis. Hijau tentu kesannya ini asyik dipandang mata. Sejauh mata memandang yang nampak penghijauan. Nah, di Jakarta ini alhamdulillah begitu marak penghijauan dengan air petranya di kampung-kampung. Sejauh mata memandang, penghijauan di mana-mana, perubahan-perubahan secara fisik. Ini menarik orang untuk datang, untuk melihat kota Jakarta ini. Itu khadirah. Dunia di samping khadirah, hulwah, manis. Artinya dunia ini punya daya pikat. Dunia ini menggoda. Di dalam menghadapi pancaroba kehidupan dunia ini, kita harus selalu membawa nilai-nilai keimanan dimanapun kita berada. Karena iman sesuatu yang berharga, sesuatu yang punya nilai tinggi. Iman itu keselarasan antara kata dengan perbuatan. Sebab kalau kita tidak hati-hati, apalagi hidup di kota-kota besar, di Jakarta ini umpamanya, ada juga godaan-godaan. Godaan iman, godaan-godaan ekonomi, godaan-godaan akhlak, dan sebagainya. Karena itu, dunia yang hijau lagi manis ini dipandang mata, ini begitu asyik untuk kita nikmati. Tetapi tidak sedikit juga di Jakarta ini yang masih penuh dengan nuansa-nuansa tembok, nuansa-nuansa beton dan sebagainya itu agak berbeda dengan di daerah. Kalau di daerah tadi luar biasa penghijauannya, apalagi kalau kita pergi ke Gunung Mas, kita pergi ke puncak, sejauh mata yang ada itu. Nah, di Jakarta beberapa tempat juga masih ada tembok di depan kita. Kanan kiri kita tembok, belakang kita tembok gitu kan. Sehingga nggak sedikit warga Jakarta yang bermuka tembok. Artinya tidak malu melakukan pelanggaran gitu kan. Nah, karena itulah keimanan ini harus kita bawa kemana-mana. Khadirah khulwah, hijau manis menggoda ini, maka di situ Allah di satu sisi wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kamu sebagai khalifah untuk mengelola kehidupan dunia ini. Fattaqud dunya, karena itu hati-hati dengan dunia. Wattaqun nisa, juga hati-hati dengan rayuan perempuan. Itu dalam matan hadis ini.
Allah menjadikan kita sebagai khalifah. Allah menjadikan kita sebagai pengelola. Fanadirun kaifa ta'malun. Allah akan melihat kerja maksimal kita di dalam dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna fitnati bani Israil kanat finisa. Adalah ujian-ujian orang-orang terdahulu, itu adalah khususnya Bani Israel dengan rayuan wanita. Ala, ketahuilah, Allah menciptakan manusia ini khuliqu ala tabaqatin syatta. Allah menciptakan manusia dari 4 tipe yang berbeda, 4 tipe yang beragam. Yang pertama, yang mendiami dunia ini, faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan fayamutu mu'minan. Tipe pertama, yang mendiami dunia ini, dia lahir dari kalangan orang-orang yang beriman. Sehingga ketika kandungan seorang ibu memasuki masa positif, dia mulai memasukkan nuansa-nuansa keimanan agar embrio cabang bayi ya dari si anak tadi ini berproses kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu sudah masuk keimanan. Karena setiap manusia ketika dilahirkan itu pada umumnya posisinya kepalanya di bawah. Itu artinya dalam keadaan sujud. Bahkan setiap manusia ketika akan lahir ditanya dulu oleh Allah. Di situ ada MOU yang ditandatangani. Wa id ta'adzana rabbukum. Allah Subhanahu wa taala wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ingatlah ketika manusia akan dilahirkan itu, manusia melihat proses kejadiannya. Sebelum dilahirkan ke dunia, manusia ditanya alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Qalu bala, benar engkau Tuhan kami. Baru dia lahir. Nah, ini sudah masuk nilai-nilai keimanan, itu tipe yang pertama, lahir dari keluarga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia lahir, diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri. Itu sudah masuk nuansa nilai-nilai keimanan. Nah, karena itu orang bisa tenang dengan semangat iman. Orang bisa sahdu dengan semangat iman. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hati kita bisa tenang dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya, saudara-saudara saya yang masih berbaring di rumah Wisma Atlet Kemayoran, jangan lupakan dimanapun posisi apapun kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah ada ketenangan di situ. Ada semangat di situ. Kita bukan saja orang sekarang ini meributkan 3M, ada yang bilang ditambah 5M, saya tambah lagi, 4M lagi. M yang pertama tambahan saya itu, dia harus mendawamkan wudhu. Mendawamkan wudhu itu bagian dari penambahan imun tubuh seseorang. Mendawamkan wudhu itu untuk lebih melekatkan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Segala permohonan kita insya Allah yakini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mendawamkan wudhu. Kemudian menjaharkan baca Quran. Mengeraskan baca Quran. Ketika kita membaca Quran, insya Allah imun tubuh akan bertambah, maka dengan sendirinya panasnya bakteri dan kuman itu atau virus itu akan mati dengan sendirinya dengan kita sering-sering membaca Al-Quranul Karim. M yang tambahan ketiga itu adalah mensedekahkan, membiasakan sedekah, apalagi hari Jumat. Ini Sayyidul Ayyam. Ini ada waktu-waktu yang tidak ditolak ketika kita zikir, ketika kita meminta, ketika kita sedekah. Sedekah tidak harus dengan uang, dengan ilmu pun, dengan memberikan pencerahan, bagian dari sedekah. M tambahan yang keempat itu adalah munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bersama kita. Allah cinta sama seorang justru dikasih sakit, dikasih ujian dengan sakit. Justru orang yang sakit doanya sangat-sangat dekat, sangat-sangat diterima.
Biasanya kita minta doa sama yang sehat, padahal yang sakit itu yang doanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, nilai-nilai iman itulah yang menghidupi, menghiasi tipe yang pertama dalam kehidupan ini. Jadi, dia lahir dalam keadaan mukmin, kemudian hidup berkembang dengan nilai-nilai keimanan, dan sampai batas waktu kontrak hidupnya di dunia, dia mati membawa iman husnul khotimah. Nah, itu contoh yang pertama adalah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti. Yang kedua, tipe penghuni di dunia yang kedua ini, faminhum may yuladu kafiron wa yahya kafiron fayamutu kafiron. Ada yang memang lahir dalam keadaan kafir, hidup dengan nilai-nilai kekafiran, sampai matinya juga kafir. Contohnya Fir'aun lah. Nah, ini contoh yang kedua ini menjadi satu ibrah mestinya buat kita. Menjadi satu pelajaran buat kita. Bahwa iman ini sesuatu yang berharga, iman ini sesuatu yang mahal. Karena dalam kehidupan ini pasti ada hitam, ada putih. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, peralihan situasi dan kondisi itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapapun yang ada, doa saya menyertai semua yang ada di Wisma Atlet, mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan sehat walafiat, dan ini menjadi pelajaran berharga buat kita, dan tentunya ada hikmah di balik ini semuanya. Yang ketiga, tipe yang ketiga yang mendiami dunia ini, faminhum mayuladu mu'minan, Amin. ya mu'minan, tapi na'udzubillah fayamutu kafir. Ada yang hidup dari kalangan mukmin, dari keluarga mukmin, berkembang dengan nilai-nilai kemukminan, berkembang dengan nilai-nilai keimanan, tetapi akhir hayatnya na'udzubillah min dzalik, kadang-kadang karena godaan tahta, harta, wanita, mungkin Toyota, tapi besok masuk pos kota, maka nggak sedikit. Akhirnya yang akhir kehidupannya, dia dalam keadaan tidak beriman. Itu tipe ketiga yang mendiami dunia ini. Contohnya ada seorang ulama pada zaman Nabi Musa, Bal'am bin Ba'ur. Itu betapa dia punya doanya begitu luar biasa, mustajab, begitu hebatnya, begitu dekatnya, tetapi karena datang rayuan, karena datang godaan, bingkisan, dan bungkusan, dia melaknat Nabi Musa tidak bersalah. Nah, akhirnya justru senjata makan tuan. Yang keempat ini, faminhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran fayamutu mu'minan. Ada orang yang lahir dalam keadaan kafir, hidup berkembang dengan nilai-nilai kekafiran, tapi alhamdulillah mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di penghujung kehidupannya total berubah, memasuki agama Islam, ibadah, atau masa lalunya kelam, masa lalunya penuh dengan dosa, dia taubat, dia sadar, apalagi dalam bulan Rajab ini, dia memperbanyak doa, Rabbik firli warhamni watub alayya, Rabbik firli warhamni watub alayya, Rabbik firli warhamni watub alayya. Ampuni saya ya Allah, rahmati saya ya Allah, terimalah segala permohonan saya. Itu dia baca. Itu artinya setiap orang punya masa lalu. Masa lalu ada yang hitam, ada kelam, ada yang putih. Maka ketika masa lalu penuh dengan kekelaman, kegelapan, saatnya sekarang kita taubat. Saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini semuanya yang terjadi hikmah buat kita untuk penghapusan dosa kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi jangan lupa selalu basahi bibir ini dengan zikrullah. Bapak, Saudara, tidak sendirian. Kami selalu dari Majelis Ulama Indonesia mendoakan semuanya yang terpapar ini agar sehat walafiat, dan tentunya akan diberikan pemulihan keadaan, kekuatan, semangat, dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Insya Allah perlahan tapi pasti, dengan semangat doa, dengan semangat pengabdian,
dengan semangat keyakinan. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa zikir kepada Allah. Bagi mereka yang beragama lain, selalu berdoa menurut keyakinannya. Dan kita yakini, Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta selalu mendoakan saudara-saudara saya, saudara-saudaraku yang Amin ya Allah. mudah-mudahan senantiasa ini bulan yang ijabah. Ini Syahrul Rajab Sahrullah, dengan pendekatan-pendekatan gerakan-gerakan spiritual, kita mengkombinasikan semangat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala menyertai doa bapak-bapak, saudara-saudara yang ada di Wisma. Amin ya Allah. Amin amin amin. Kelihatan di sini saudara saya Chandra, saudara saya Bapak Arifin, mudah-mudahan terus semangat, dan yang lain-lainnya mudah-mudahan terus semangat, terus zikir, dan selalu jangan lupa setiap detik ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, semangat terus, insya Allah sembuh. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit ada obatnya. Allah yang menyembuhkan semuanya itu. Semuanya juga yang ada di Wisma Atlet, kita akan mendoakan semuanya. Insya Allah perlahan tapi pasti corona akan segera pergi dari tengah-tengah kita, hingga kita bisa menikmati sebentar lagi datang Sya'ban, sebentar lagi Ramadan, semuanya kita akan kembali sehat walafiat. Kita optimis, kita yakin itu bersama. Dengan 4M yang saya tambahkan tadi itu. Kalau memang mampu membaca Quran, jaharkan, keraskan baca Quran, membiasakan wudhu, ya, selalu tajdidul wudhu, pembaharuan wudhu. Kalau ada rezeki sedekah, terutama pada hari Jumat. Dan yang keempat ini munajat, jangan ditinggal itu. Insya Allah semuanya dengan keyakinan kita. Dan apapun yang kita lakukan punya nilai ibadah. Kita sabar, sakit, ini juga adalah merupakan bentuk pengabdian kita. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Saya kagum urusan orang yang beriman. Bila mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Hanya itu dimiliki orang yang beriman. Bila mendapatkan ujian, dia bersabar. Itu dimiliki orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan sekali lagi doa kami semuanya di sini, di Jakarta, bahkan setiap Jumat, setiap saya ngajar di majelis-majelis taklim, saya mendoakan secara umum yang terpapar mudah-mudahan kembali sehat walafiat. Saja. Mudah-mudahan dengan semangat doa, dengan semangat selawat, dengan semangat pengabdian, Robbik Fili, Warhamni, Watub Alaya, dibaca terus, Robbik Fili, Warhamni, Watub Alaya, Robbik Fili, Warhamni, Watub Alaya. Terus seperti itu. Semangat, semangat, dan semangat. And last but not least, lancang kuning berlayar malam, hari gelap amatlah kelam. Bila ragu terhadap Islam, iman di dada akan tenggelam. Naik getek ke pasar baru, jalan memisah di Cempaka Putih. Bila hatiku sudah menyatu, tak akan berpisah sampailah mati. Doa kami menyertai Anda semuanya. Saya kira sebagai pengantar ini saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan keberkahan kesehatan selalu menyertai kita. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas tausiah sangat syarat penuh dengan ilmu. Mungkin ada beberapa poin yang dapat saya simpulkan dari ceramah beliau tadi, yaitu bahwasanya dunia ini sifatnya itu khadirah. Apa itu? Yaitu penuh dengan hijau. Artinya orang yang hidup di dunia itu bakal nyaman. Kedua juga mempunyai sifat khulwah, yaitu sifat manis yang menarik. Jadi, siapapun bisa terlena atas kemanisan dunia. Kemudian tadi Pak Kiai juga menyebutkan guru kita, yaitu 4 tipe penghuni dunia. Yang pertama yaitu mereka lahir dalam keadaan mukmin, kemudian hidup dalam keadaan mukmin juga, sampai mereka meninggal juga dalam keadaan mukmin. Kemudian golongan yang kedua yaitu lahir keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir juga, mati pun dalam keadaan kafir. Artinya mereka tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga golongan yang ketiga adalah lahir dalam keadaan mukmin, hidup juga dalam keadaan mukmin, tapi meninggal dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik.
Semoga kita dijauhkan dari tipe yang ketiga ini. Kemudian tipe yang terakhir yaitu adalah lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, tapi mati dalam keadaan mukmin. Itu kiranya mungkin yang dapat saya simpulkan dari isi ceramah yang tadi disampaikan. Mungkin dari para teman-teman atau audiens ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita, dipersilakan melalui kolom chat ya. Nanti saya akan bantu bacakan. Silakan teman-teman. Silakan pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagai mukadimah atau pembukaan pertanyaan bisa dimulai dari saya mungkin ya, karena juga saya ada menyimpan satu pertanyaan, yaitu Saya bertanya boleh Pak Ustaz? Saya mau bertanya, Silakan. bahwasanya tadi Pak Kiai bilang sifatnya dunia itu salah satunya itu khulwah, yaitu Tapi ini Ustaz Ahmad Fakhrazi yang sedang bisa bertanya ini. menipu para penghuninya, ya. Baik mukmin maupun kafir, artinya tergoda oleh kemanisan dunia. Kiranya mungkin kita nih sebagai mukmin, sebagai umatnya Rasul, bagaimana kita bisa membentengi diri kita agar tidak terlena dengan kemanisan dunia mungkin. Ya silakan Pak Suwandi. Iya. Bisa terdengar jelas Pak Kiai? Ya, jelas Pak Suwandi. Iya. Saya ulang pertanyaan saya Pak Kiai. Ya, Ya, bahwasanya tadi Pak Kiai bilang salah satu sifat dunia itu khulwah, manis, yang bisa membuat para penghuni dunia itu terlena atas kemanisannya. Mungkin kiranya apa yang dapat kita lakukan untuk membentengi diri kita sebagai umat Rasul agar tidak terlena atas kemanisan dunia. Mungkin itu Pak Kiai. baik. Terima kasih. Setiap orang sudah punya iman, tapi belum semua orang bisa merasakan manisnya iman. Orang bisa merasakan manisnya iman manakala dia jadikan Allah dan Rasul-Nya yang paling dicintai di atas segala-galanya. Artinya, mereka siap hidup diatur oleh Allah dengan konsep Quran dan hadis. Dan mereka siap menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seseorang bisa merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah ini, bila malam masa lalu terbayang hal-hal yang kelam yang penuh dengan kedosaan, dia sesali perbuatan itu. Dia tidak akan pernah kembali lagi, disertai dengan istighfar. Ketiga, dia tidak suka kembali kepada kemaksiatan masa lalu, sebagaimana dia tidak suka bila dirinya dicampakkan ke dalam api neraka. Dari situ insya Allah dia bisa merasakan manisnya iman, enaknya zikir, lezatnya ibadah. Kemudian iman ini sesuatu yang berharga. Bapak, saudara, kalau punya barang berharga tentunya disimpan. Tentunya ditata apik dengan proteks, dengan penjagaan yang luar biasa. Belum lagi ada CCTV, ada satpam, ada segala alat monitor untuk menjaga sesuatu yang berharga. Nah, iman kita itu lebih berharga dari apapun juga. Karena itu untuk menjaga iman ini banyak-banyakin ibadah. Ibadah itu adalah dalam rangka menjaga iman, proteksi keimanan. Agar iman kita tidak bias, iman kita tidak liar, maka dengan zikir salah satunya untuk menjaga iman. Salat juga untuk menjaga iman. Sedekah untuk menjaga iman. Tajdidul wudu untuk menjaga iman.
Jadi banyak sekali amalan-amalan, semuanya dalam kaitannya menjaga keimanan agar ada proteks. Sehingga kita ada penjagaan. Ring 1, ring 2, ring 3, dan sebagainya itu. Jadi sholat sekali lagi merupakan penjagaan proteks keimanan kita. Sedekah proteks keimanan kita. Karena itu jangan sholat wajib saja, tetapi sholat-sholat sunnah. Sehingga kalau sholat-sholat sunnah kita kerjakan, kita lakukan, kita tidak akan mungkin meninggalkan sholat-sholat yang wajib. Gitu. Ini yang dalam rangka menjaga keimanan kita, dalam rangka menjaga sesuatu yang berharga. Ya, saya kira itu. Jadi banyakin ibadah, pendekatan diri kepada Allah dalam bentuk tadi zikir, baca Quran, baca selawat, sholat 5 waktu, silaturahim, itu semuanya dalam kaitannya dalam bingkai menjaga keimanan. Karena iman ini fluktuatif juga. Bisa yazid, bisa yankus. Bisa bertambah, bisa berkurang. Maka bertambahnya iman kita dengan pengabdian, dengan banyak ibadah, disertai juga dengan penjagaan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya kira seperti itu. Dalam rangka menjaga iman kita yang sangat mahal ini. Karena iman ini juga yang menentukan kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di penghujung kehidupannya nanti saatnya dia mengucap kalimat la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surga. Nah, itu bagian dari penjagaan keimanan kita. Saya kira itu Ustadz Ahmad Fahru Rozi. Izin Ustaz Pak Rozi untuk bertanya, boleh? Ustaz Fahru Rozi, saya mau bertanya langsung ke Pak Yai, boleh? Silakan Bapak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan salah satu pasien di Wisma Atlet. Iya. Mohon doanya biar kami yang di sini Insya Allah cepat sehat. selalu sudah kita doakan. Pertanyaan saya adalah dalam Al-Quran itu sering dikatakan wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar seperti apakah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berita gembira tersebut? Sekian Pak Kiai. Baik, terima kasih. Ayat ini diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Walana buluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini diawali dengan wawul qasam. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Allah, kamu akan kami uji dengan berbagai macam ujian. Syai itu bentuknya nakirah, umum, ya, sedikit ujian itu. Minal khauf, rasa takut, waju, kelaparan, kurang harta, kemudian lagi paceklik, termasuk musim hujan, dengan banjirnya, itu ujian. Nah, kalau mereka menyikapi itu tadi termasuk sakit juga ujian, berikan kabar gembira kepada mereka yang menghadapi ujian itu dengan sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu adalah yang bila mendapatkan sesuatu, bila diuji dikembalikan kepada konsepsi dasar kami dari Allah, semua amanat dari Allah, semua titipan dari Allah dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya disikapi dengan penuh kesabaran tadi itu. Karena wabasyiris sabirin seperti itu, berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar menghadapi itu semua. Sabar itu definisinya habsun nafsi ala ma takrahu. Menahan diri atas apa-apa yang dia tidak suka. Justru Bapak, Saudara, saya andai kata juga semuanya lagi sakit, itu Allah lagi sayang sama kita. Allah lagi cinta sama kita.
Di samping buat penghapusan dosa kita, dan doa kita juga sangat mustajab ketika sakit itu. Satu di antara doa mustajab itu adalah ketika sakit dia mendoa dan dia sabar atas sakitnya itu. Ketika dia menghadapi musibah, dia sabar dengan itu semuanya dan yakini fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Setiap kesulitan demi kesulitan pasti datang kemudahan. Yakini itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kesabaran ini menambah imun kita, karena kesabaran juga bagian dari keimanan yang harus kita yakini seperti itu. Jadi pengertian wabasyirus sabirin alladzina idza asabatu musibah. Karena yang namanya musibah bukan saja kematian. Kita sakit musibah, kehilangan uang musibah. Kemudian lagi kehilangan barang berharga juga musibah. Kembalikan kepada konsepsi dasar, semuanya dari Allah, semuanya titipan dari Allah, amanat dari Allah, yang mau punya ambil, jadi kita tidak stres. Jadi jalani hidup ini seperti air mengalir, dengan tetap kita berusaha, dengan tetap kita ikhtiar, dan selalu sekali lagi iringi dengan semangat iman dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti mendoakan. Di sini ada Pak Nova, ada Pak Suwandi, Pak Arifin, semuanya yang ada di Wisma Atlet. Saya setiap ngajar di majelis taklim, tiap malam itu saya mendoakan. Saya tambahkan Fatihah khusus untuk saudara-saudara saya yang terpapar ini. Insya Allah doa yang tidak diketahui itulah yang makbulnya luar biasa. Nah, saya yakinin itu, mudah-mudahan dakwatul doa orang-orang yang tidak diketahui itu gaib, itu bidzahiril gaib, itu mustajabah. Seperti itu saya kira yang dikatakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada mereka yang sabar, itu adalah yang tadi menyikapi itu dengan tenang, dengan menerima, tidak mengeluh, tidak protes, dan semuanya kita hidup sesuai dengan program Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini menjalankan program Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini. Jazakallah khair Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, Pak Nopal, Pak Suwandi, Pak Arifin, mudah-mudahan sehat walafiat. Kita doa dari sini. Insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, ada pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Ya, satu lagi. Yaitu pertanyaannya, ya, bagaimana caranya kita menjaga hati agar bisa terus berhusnuzon kepada Allah atas setiap kejadian yang kita alami, dan cara kita mengambil hikmah di setiap ujian. Ya. Seperti itu Kiai pertanyaan. Baik. Tadi saya katakan hati itu fluktuatif. Fluktuatif, turun naik dia. Karena itu, langkah pertama ini, ketika kita keluar dari rumah, jangan lupa bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'alallah. Ya. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'alallah. Jadi dengan langkah yang diturunkan itu, kita harus husnuzon kepada siapapun yang di depan kita. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tergantung persangkaan hambanya. Kalau persangkaan hamba itu baik kepada Allah, baik kepada ini, hati orang begitu baik, hati orang begitu tulus, ya. Itu dalam rangka menjaga keimanan kita, menjaga hati kita ini. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ala fil jasadi mudghah. Di dalam diri kita ada gumpalan. Bila gumpalan ini baik, maka baiklah semua perilaku kita. Tapi bila gumpalan ini buruk, buruklah perilaku kita. Nah, itulah namanya hati. Nah, hati tadi dijaganya, saya katakan tadi, pendekatan diri kepada Allah dengan terus zikir, baca Quran, dan semangat sedekah. Kemudian melangkah dari rumah, keluar dari rumah, kita harus berhusnuzon, sangka baik kepada Allah, kepada orang di sekitar kita, sehingga hati kita perlahan tapi pasti. Karena kalau kita berangkat dari hati yang buruk, maka seluruh organ tubuh kita menjadi buruk adanya itu. Karena Allah tergantung dari persangkaan kita.
sekali lagi saya tegaskan bahwa sakit itu adalah ujian dari Allah untuk Allah sayang sama kita. Di situ nilai kemakbulan doa begitu cepat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bacakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wa samarat, sakit bergantian, bergilir, bergulir. Nah, itu semuanya ujian, sikapi dengan sabar. Sabar itu menahan diri atas apa-apa yang dia tidak suka. Dan waktu Bapak sholat sujud terakhir, apakah sambil duduk atau sambil berbaring sholat, ketika terakhir minta di dalam tetapkan hati saya untuk mentaatimu. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku untuk taat dan berhusnuzan kepada Allah dan kepada masyarakat. Itu setiap sujud terakhir di dalam hati dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Allah, ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku untuk selalu mentaatimu. Ya, dan tentunya husnuzon, ya. Mentaati agama Allah diantaranya husnuzon. Nah, kemudian sebagai terapi kesehatan, bila ada sesuatu yang tidak enak, kita baca di sebelah, pegang di tempat yang sakit, kita baca Bismillah alqika wallah yashfika min kulli da'in yatika wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nanti Ustaz Ahmad yang ngajarin selanjutnya itu. Ya. Jadi Bismillah arqika wallah yashfika min kulli da'in yatika wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Insyaallah semuanya, yang penting ketenangan, keyakinan, semuanya akan selesai, semuanya akan berakhir dengan baik. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya kembali, masih ada waktu sekiranya untuk satu pertanyaan kembali sebelum kita lanjutkan dengan pembacaan doa dan penutup pada kali ini. Ya, alhamdulillah Pak Kiai, seperti info bahwasanya kita di sini kami yaitu berdua dengan Ustaz Rosiki, alhamdulillah sudah hampir 4 bulan membersamai teman-teman kita di sini, dan alhamdulillah kita juga melakukan kegiatan yang di mana itu setiap pagi kita melakukan zikir bersama, dilanjutkan dengan tausiah, kemudian juga di sore harinya ba'da maghrib juga kita juga melakukan kegiatan yang sama. Alhamdulillah antusiasnya juga sangat besar Pak Kiai. Teman-teman kita di sini yang menetap baik nakes maupun pasien, ya. Alhamdulillah himahnya mereka untuk mencari ilmu, untuk berzikir bersama itu sangat tinggi. Alhamdulillah. Ya, mungkin cukup sepertinya kayak dari audiens, kiranya tidak ada yang bertanya kembali. Sampaikan salam saya sama semua yang ada di Wisma Atlet. Doa kami selalu menyertai semua yang ada di Wisma Atlet. Terima kasih Ustaz Ahmad, terima kasih juga teman-teman yang sudah membantu untuk kesembuhan, untuk kesehatan semua saudara-saudara kita. Ya. Amin. Ya. Mohon maaf, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Mungkin kita bisa lanjut dengan pembacaan doa Pak Kiai. Baik. Oleh Pak Kiai. Kita sama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Engkaulah segala-galanya pada kami. Engkau yang memberikan penyakit, Engkau memberikan ujian. Sehatkan saudara-saudara kami yang ada di Wisma Atlet. Pulihkan kesehatannya, jaga fisiknya ya Allah. Kuatkan keimanannya masing-masing ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa syukru alal afiyah wal ginani nas birahmatika ya Rahman Rahim. Pulihkan kesehatan kami,
Berikan kami kesabaran menghadapi ini semua ya Allah. Dan kami yakini semuanya Engkau yang menolong kami ya Allah. Ya Allah, pertautkan hati di antara kami. Sehatkan kembali kepada kami. Pertemukan kembali kami dengan keluarga kami masing-masing ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sehatkan keluarga-keluarga kami ya Allah. Kuatkanlah kekuatan yang ada pada kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Berkahkan kami dalam bulan Rajab. Berkahkan kami pada bulan berikutnya bulan Sa'ban. Sampaikan kami semuanya yang di Wisma Atlet untuk merasakan nikmatnya berpuasa berRamadan. Pulihkan kesehatan kami, pulihkan kekuatan kami, satukan hati di antara kami ya Allah. Kembalikan keberkahan buat kami ya Allah, kepada anak kami, saudara kami, ponakan kami, cucu kami. Sehatkan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Jabbar, ya Sattar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah hadirin rahimakumullah, telah sama-sama kita selesaikan kajian Jumat Berkah pada hari ini, dan terima kasih yang sangat besar kepada Pak Kiai guru kita Dr. Andes Kiai Yusuf Amin. Beliau sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam webinar kita kali ini. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan di lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam sehat afiat panjang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum kita menutup acara ini, kita sama-sama takdimkan dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf undur diri atas kekurangan yang mungkin dalam selama rangkaian acara ada kekurangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai peran kafir, jazakallah. Izin left.